beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan sebuah fenomena, sebuah kejadian, peristiwa penyerangan ya. Pada saat itu penyerangan penembakan di Mabes Polri baru beberapa waktu lalu. Pasti ibu-ibu juga mengetahui hal tersebut. Orang tidak akan mencurigai kalau perempuan yang melakukan terorisme. Pendidikan itu menjadi pintu masuk yang utama untuk memberantas atau untuk menanggulangi terorisme dan radikalisme. Para teroris atau radikalis itu menganggap bahwa perempuan ini cerdas lalu dijadikan frontliner, bukan. Dan sedikit mungkin penajaman terkait dengan pertanyaan sebelumnya, saya ingin juga bertanya kepada Ibu Diah dan mungkin Ibu Anggi ya, sebagai organisasi besar ya, sebagai organisasi keagamaan besar di Indonesia, tentunya Muhammadiyah dan NU punya peran strategis ya terkait dengan hal ini. Nah, dari sisi Fatayat NU atau mungkin Nasihatul Aisyah, apakah ada program khusus Ibu atau mungkin langkah konkret terkait membentengi anggota atau perempuan-perempuan supaya tidak lagi ada kecolongan seperti itu ya? Bagaimana? Mungkin Bu Anggi ya, boleh. Ya, di Fatayat dan ini juga tidak hanya di Fatayat NU, tetapi juga di semua Banom dan lembaga di Nahdlatul Ulama, bahwa Islam Ahli Sunnah wal Jamaah ini menjadi ideologi, dan itu secara praktis, secara program dan diturunkan dalam setiap kali kegiatan. Kalau di Fatayat kita punya namanya kaderisasi, gitu ya. Di kaderisasi itu di kaderisasi formal, jadi kita punya ada kaderisasi formal, kaderisasi non formal. Di kaderisasi formal itu menjadi salah satu materi, dan kalau tema tentang ahli sunnah wal jamaah itu punya materi tersendiri, tetapi dari semua materi-materinya, contohnya kita misalnya bicara tentang lingkungan, itu juga ahli sunnah wal jamaah menjadi landasan dalam setiap materi itu. Artinya di setiap jenjang pengkaderan yang merupakan wajib gitu bagi kami di Fatayat NU, nilai-nilai tentang tawasud, tawazun, dan iktidal serta tasamuh ini menjadi itu adalah nilai-nilai tentang pluralisme, moderat, pluralisme, moderat, lalu kemudian seimbang, penyeimbang, lalu kemudian iktidal itu tentang keadilan, itu menjadi landasan dan itu menjadi tema utama. Jadi menjadi tema utama. Menjadi kader Fatayat NU itu harus paham betul tentang itu. Itu pertama. Jadi dalam proses kaderisasi formal itu menjadi tema atau menjadi materi yang wajib disampaikan kepada semua kader, dan itu dilakukan di setiap kecamatan. Jadi kalau di Fatayat itu kaderisasinya mulai dari kecamatan, ada LKD namanya, latihan kader dasar, lalu kemudian LKL, dan ada PKN, dan itu tema tentang ahli sunnah wal jamaah, tema tentang agama yang ramah, tema tentang agama yang toleran, tentang agama yang ahli sunnah wal jamaah, itu menjadi tema utama. Selain itu juga di Fatayat kita punya Fordaf anti terorisme. Jadi kita punya forum dakwah Fatayat NU yang berisi para daiyah, dan kita punya salah satu khusus, itu salah satu sub dari Fordaf ini adalah daiyah yang anti teroris. Jadi kita kasih keterampilan lebih begitu tentang bagaimana kita memberikan materi-materi tentang bagaimana mencintai negara begitu, bagaimana memberikan keterampilan kepada para perempuan apalagi daiyah untuk bisa mendeteksi atau untuk bisa lebih aware, lebih punya alarm gitu
karena kan kita balik lagi ke pertanyaan pertama bahwa perempuan itu dianggap luas, dianggap tadi Mbak Diah bahasanya dianggap nggak dicurigai, tapi sebenarnya sangat berbahaya jika kita tidak punya proteksi atau bahkan kalau kami di Fatayat punya alarm atau early warning system untuk itu. Karena itu tadi kan banyak kasus-kasus adalah ketika menancapkan atau menyuntikkan paham-paham radikal itu datang ke rumah-rumah lalu langsung ke dapur. Jadi langsung ke dapur membawa anak kecil, lalu pembicaraannya ada bagaimana si tuan rumah itu sedikit demi sedikit tidak percaya kepada negara, tidak percaya kepada kiainya, tidak percaya pada organisasi keagamaannya, atau tidak percaya kepada Pancasila, tidak percaya kepada pemimpin negara, misalnya seperti itu. Dan itu dilakukan sangat halus sehingga kita semua perlu ada keterampilan untuk membentengi itu semua, dan itu Fatayat juga selalu terus-menerus untuk mengupdate intervensi yang lebih maju lagi, karena pasti selalu berkembang. Setiap saat selalu berkembang, setiap saat selalu berubah, setiap saat harus ada updated informasi dan intervensi yang kekinian, yang terbaru. Begitu. Ya. Senang sekali mendengarnya, Ibu. Setuju sekali. Saya mau ambil buku nih untuk tunjukin sebentar. Boleh, silakan. Baik, sambil menunggu Bu Anggia, mungkin Ibu Diah ada tambahan. Kalau dari Nahdlatul Aisyah, apakah mungkin ada langkah strategis ya sebagai organisasi Muslim besar di Indonesia terkait dengan fenomena tadi, Ibu? Ya. Ini Mbak Anggia mau memperlihatkan. Oke. Oh iya, aku mau nunjukin nih. Ini buku. Aduh susah ya. Ini boleh Islam Rahmatan lil Alamin. Bu Anggia. Ya, ini. Ya, iya. Kelihatan Bu, kelihatan. Menarik sekali. Islam untuk pencegahan radikalisme dan ekstremisme. Jadi ini yang menjadi ini kita bikin semenarik mungkin, karena biasanya kalau kita bikin itu kan modulnya berat begitu. Nah, ini pun juga sebenarnya saya agak kritik terlalu tebal gitu, biar teman-teman mudah untuk bisa mengaplikasikan atau menjalankan di daerah. Ada beberapa teman-teman di Jawa Timur, lalu kemudian di Jogja, itu mereka sudah punya dampingan-dampingan yang seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Nahdlatul Aisyah, keluarga-keluarga mantan teroris yang kemudian kita dampingi teman-teman dari Fatayat di Jogja, dan satu lagi saya lupa di mana ya. Menarik sekali Ibu. Wah, ternyata memang sudah ada tadi early warning sistemnya, dan juga diperkuat dengan kaderisasi ya, tidak hanya untuk generasi yang sudah mungkin senior, tapi juga sejak dini ya Ibu ya, dari secara organisasi. Nah, Ibu Diah bagaimana? Baik, menarik sekali nih Mbak Anggia. Jadi terinspirasi. Jadi penasaran bukunya ya. Iya. Saya menambahkan Mbak, jadi kalau di Muhammadiyah itu kan kami memiliki paham Islam Wasatiyah. Jadi Islam Wasatiyah itu adalah Islam tengahan, di mana tidak terlalu kanan dan juga tidak terlalu kiri. Nah, dalam Islam Wasatiyah ini kan mengandung konsisten, seimbang, adil, toleran, inklusif, akomodatif, dan juga cinta tanah air. Nah, itu juga terimplementasi dalam seluruh aktivitas kegiatan di Muhammadiyah, di organisasi otonom, juga di Nahdlatul Aisyah. Sama mungkin seperti yang disampaikan Mbak Anggia, di pelatihan perkaderan itu selalu ada dan selalu memang harus disosialisasikan begitu. Jadi kalau kami memahami Islam itu sebagai Islam wasatiyah gitu. Nah, ya. Jadi Islam tengahan. Kemudian yang kedua, kalau dalam toleransi beragama, kemudian juga menghindari terorisme itu, kalau di Muhammadiyah juga mulai dari pendidikan, Mbak. Jadi ini menarik sekali fenomena, saya akan sampaikan Bu Justina, di Nusa Tenggara Timur, di Papua Barat, itu sekolah-sekolah Muhammadiyah, itu malah sebagian besar muridnya, ini adalah mereka beragama Nasrani dan Katolik. Ya, bahkan kalau di NTT
Ini saya sempat bertemu dengan rektornya Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu justru dosen-dosennya juga banyak yang Kristen Katolik, Bu Justina. Mereka menduduki posisi juga sebagai dekan, sebagai kaprodi. Jadi tidak ada istilahnya pembedaan begitu. Kalau waktu saya meneliti di SMA Muhammadiyah Kupang itu Mbak, 80% muridnya ini Kristen Katolik. Yang Islam hanya 20%. Ya. Dan mereka dan mereka tidak toleransi cepat. Iya. Dan mereka tidak dipaksa untuk kemudian memakai hijab juga tidak, Bu. Jadi mereka diberikan kebebasan. Bahkan kalau di UM Kupang itu juga ada tempat ibadah yang disediakan. Ya, jadi kalau ini salah satu bentuk Islam Wasatiyah yang kami implementasikan begitu, tidak hanya pada dataran pemahaman, tetapi juga implementasi pada dunia pendidikan. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak, di Jawa sekalipun juga kalau ada, saya dulu pernah ya, ada murid saya yang agamanya Katolik, Bu. Saya terima, waktu saya jadi kepala sekolah, saya terima, tidak masalah. Dan memang tugas kita harus memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. Itu juga di berbagai sekolah Muhammadiyah juga demikian. Walaupun belum semua ya, tapi kan bertahap. Nah ini saya kira salah satu bentuk upaya untuk menanggulangi intoleran. Namun kalau di Nahdlatul Aisyah nih Mbak, ada branding gerakan kami Keluarga Muda Tangguh Nahdlatul Aisyah atau KMTNA. Ada 10 pilar. Nah, 10 pilar ini ada salah satunya pilar anti kekerasan, yang kedua adalah pilar perdamaian. Jadi keluarga memiliki peran sentral untuk bisa memberikan bekal pemahaman agar tidak melakukan kekerasan, tidak memaksakan pendapat, dan juga tidak harus menyamakan gitu ya, menyamakan dengan orang lain, tapi kita justru menghormati. Kemudian kalau perdamaian itu ya yang kita utamakan adalah nilai salam gitu ya, salam atau nilai perdamaian. Kita harus berdamai dengan siapapun dan kita harus mencoba memelihara perdamaian itu pada kondisi apapun. Nah, itu salah satu pilar di Keluarga Muda Tangguh Nahdlatul Aisyah yang juga diyakini seluruh kader Nahdlatul Aisyah. Ya, mungkin itu saja, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Diah, dan senang sekali saya pribadi mendengarnya, dan saya yakin pemirsa yang menyaksikan pun sangat-sangat senang ya mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Anggia, kemudian Ibu Diah dan juga Ibu Aisyah dan Ibu Justina, bahwa sebetulnya di setiap organisasi baik itu yang mayoritas maupun yang minoritas itu sebetulnya nilai-nilai yang dibagikan adalah sama begitu ya. Dan saya rasa juga menjadi sangat penting adanya sinergi ya antara masing-masing organisasi untuk mewujudkan tadi cita-cita yang sama dengan dibawahi payung Pancasila tadi. Artinya terdapat 102 laki-laki ya, di dalamnya itu 100 perempuan. Lalu yang paling penting dari Kartini itu melekat di dalam dirinya adalah cara Kartini. Kalau kita bicara tentang memperingati Hari Kartini tidak hanya menggunakan kebaya saja, tetapi bagaimana